Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi dalam kajian Kitab Safinatun Najah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masuk ke pasal baru tentang pembagian air. Ini adalah salah satu bab yang sangat fundamental dalam ilmu fikih, karena air adalah sarana utama kita untuk bersuci. Tanpa memahami status air, kita tidak bisa memastikan sah atau tidaknya wudu, mandi, atau bahkan cara kita menghilangkan najis. Jadi, mari kita simak bersama-sama dengan penuh perhatian. Dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menjelaskan, Al-ma'u qalilun wa kathirun. Artinya, ini adalah sebuah pasal. Air itu terbagi menjadi dua. Ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Nah, apa yang menjadi patokan atau ukuran untuk membedakan antara air sedikit dan air banyak? Ini penting sekali kita ketahui. Karena hukum yang berlaku untuk keduanya akan berbeda ketika terkena najis. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, air sedikit. Al-qulilu maka'ana du'una al-kulataini. Air yang sedikit adalah air yang ukurannya kurang dari 2 kulah. Mungkin sebagian dari kita bertanya, 2 kulah itu seberapa banyak sih? Para ulama telah memberikan perkiraan konversi ukuran 2 kulah ke dalam satuan modern agar lebih mudah kita pahami. Secara umum, 2 kulah itu setara dengan sekitar 216 hingga 270 liter. Angka ini didapat dari konversi volume kubus dengan panjang sisi sekitar 60 cm. Jadi, jika kita punya bak mandi dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 60 cm, air yang terisi penuh di dalamnya kurang lebih setara dengan 2 kulah. Angka pastinya memang ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi, untuk amannya, kita bisa mengambil angka tengah atau yang lebih besar. Misalnya 270 liter untuk lebih berhati-hati. Jadi, kesimpulannya, setiap air yang volumenya kurang dari 2 kulah atau kurang dari sekitar 270 liter, itu dikategorikan sebagai air sedikit. Contohnya seperti air dalam ember, air di gayung, air di botol, atau di bak mandi kecil yang tidak mencapai ukuran tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu air banyak. Wal kathiru ma balagha kullataini fa aktsaru. Dan air yang banyak adalah air yang volumenya telah mencapai 2 kulah atau lebih. Jadi, gampangnya, jika volumenya sudah 270 liter atau lebih, maka air tersebut dihukumi sebagai air banyak. Contohnya seperti air di kolam renang yang besar, air di danau, air laut, air sungai yang mengalir, atau air di tandon, atau toren air yang besar di rumah-rumah yang volumenya melebihi batas 2 kulah tersebut. Jadi, patokan utamanya adalah volume 2 kulah. Di bawah itu, sedikit. Sama dengan atau di atas itu, banyak. Sampai di sini pembagiannya cukup jelas ya, sahabat. Nah, sekarang mengapa kita harus repot-repot membedakan antara air sedikit dan air banyak? Karena hukum kesuciannya saat terkena najis akan sangat berbeda. Ini adalah inti dari pembahasan kita. Mari kita perhatikan baik-baik. Untuk air sedikit, Syekh Salim melanjutkan penjelasannya. Al-qalilu yatanajasu biwukuin najasati fihi wa in lam yatagoyar. Air yang sedikit akan menjadi mutanajis atau terkena najis hanya dengan jatuhnya najis ke dalamnya, meskipun air tersebut tidak berubah sifatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, jika kita punya air dalam sebuah ember yang volumenya jelas kurang dari 2 kulah, lalu kejatuhan najis, misalnya setetes air kencing atau kotoran cicak, maka seketika itu juga seluruh air di dalam ember tersebut hukumnya menjadi mutanajis. Air mutanajis ini tidak suci dan tidak bisa menyucikan. Artinya, tidak bisa kita pakai untuk berwudu, mandi wajib,
apalagi untuk diminum. Hukum ini berlaku meskipun secara kasat mata air di ember itu tidak berubah sama sekali. Warnanya tetap bening, baunya tidak berubah, dan rasanya pun mungkin tidak berubah jika kita nekat mencicipinya. Tapi secara hukum syariat, air itu sudah tidak suci lagi. Inilah hukum untuk air sedikit, sangat rentan sekali. Hanya dengan kejatuhan najis, langsung berubah statusnya menjadi muta najis. Sekarang, bagaimana dengan air yang banyak? Ini peraturannya berbeda. Wal katsiru lajatanaha, sui jaida, tagolijaro, tomuhu, alaunu, auriu. Sedangkan air yang banyak, ia tidak menjadi najis, kecuali jika berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu rasanya, atau warnanya, atau baunya. Ini adalah sebuah kemudahan dan rahmat dari Allah. Jika kita punya air di kolam yang volumenya lebih dari 2 kula, lalu kejatuhan najis yang sama, misalnya kotoran cicak, maka air di kolam tersebut tidak serta-merta menjadi najis. Hukumnya tetap suci dan menyucikan. Selama apa? Selama najis yang jatuh itu tidak mengubah salah satu dari 3 sifat air tersebut. Jadi, selama airnya masih bening, tidak berbau bangkai, dan tidak ada perubahan rasa, air itu tetap suci. Kapan air banyak menjadi najis? Air banyak baru dihukumi najis jika najis yang jatuh ke dalamnya begitu banyak atau begitu pekat sehingga mampu mengubah sifat asli air. Misalnya, ada bangkai hewan yang besar jatuh ke dalam kolam, lalu bangkai itu membusuk hingga air kolam berubah warna menjadi keruh atau mengeluarkan bau busuk yang menyengat, atau rasanya berubah. Nah, pada saat itulah, ketika salah satu dari 3 sifat ini berubah karena najis, baru seluruh air di kolam tersebut dihukumi muta najis. Jika hanya 2 sifat yang berubah, atau hanya 1 sifat saja yang berubah, itu sudah cukup untuk membuat air tersebut menjadi najis. Tidak harus ketiga-tiganya berubah. Penting untuk diingat, perubahan sifat airnya harus disebabkan oleh najis. Jika air berubah warna karena terlalu lama ditandon sehingga berlumut, atau berubah bau karena tercampur belerang dari sumbernya, perubahan seperti ini tidak membuatnya menjadi najis, karena penyebab perubahannya bukanlah najis. Jadi, kata kuncinya adalah air banyak, terkena najis, dan sifatnya berubah karena najis tersebut. Mari kita ambil contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sedang berwudu menggunakan air dari bak mandi kecil di masjid atau di rumah. Kita harus pastikan bak mandi itu tidak kejatuhan najis. Kalau kita ragu, misalnya melihat ada kotoran cicak di dalamnya, maka untuk kehati-hatian, sebaiknya kita tidak menggunakan air tersebut untuk bersuci, karena kemungkinan besar volumenya kurang dari 2 kula. Lebih aman kita mencari sumber air lain, misalnya dari keran langsung. Sebaliknya, jika kita berwudu di sungai atau danau, kita tidak perlu khawatir jika melihat ada kotoran hewan di kejauhan, selama air di tempat kita mengambil wudu itu jernih, tidak berbau, dan tidak berasa aneh. Karena sungai dan danau jelas volumenya lebih dari 2 kula. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini sangatlah penting. Pertama, air terbagi menjadi 2. Sedikit jika kurang dari 2 kula, dan banyak jika sudah mencapai 2 kula atau lebih. 2 kula itu kira-kira setara dengan 270 liter. Kedua, air sedikit menjadi najis hanya dengan kejatuhan najis, meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Ketiga, air banyak tidak menjadi najis kecuali jika salah satu dari 3 sifatnya, yaitu rasa, warna, atau baunya, berubah disebabkan oleh najis tersebut. Memahami konsep ini akan sangat membantu kita dalam menjaga kesucian ibadah kita sehari-hari. Ini adalah ilmu dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas pasal-pasal lain yang tidak kalah pentingnya dari kitab
Safinatun Najah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.